Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu jalla fi 'ula ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, ikhwatal iman, rahimani Allahu wa iyyakum. Setelah memuji Allah, bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, kita berselawat atas Nabi kita yang mulia. Semoga selawat dan salam itu sampai kepada beliau dan terus berlanjut kepada istri beliau, kepada anak beliau, kepada para sahabat beliau, dan siapa saja manusia yang meniti jalan yang dengannya Nabi SAW berjalan di atasnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berjalan di atas petunjuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, para thalabatul ilm yang semoga Allah merahmati kita semua. Pada malam yang mulia ini insyaallah kita akan membaca sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sadhan, salah seorang ulama yang berada di negeri Saudi Arabia. Dan beliau memberikan judul kitab beliau adalah Ma'alim fi Tariqi Thalabil Ilm, rambu-rambu di dalam jalan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui para jemaah sekalian, seseorang apabila melakukan perjalanan dunia, dia tidak ikut dengan rambu-rambu yang telah ditentukan, niscaya dia akan mengalami berbagai musibah. Bisa jadi musibah tersebut fatal sehingga menghilangkan nyawanya. Jika di dunia kita butuh rambu-rambu, maka di dalam menuntut ilmu agama yang dengannya seseorang dimudahkan jalan menuju surga, maka kita juga butuh rambu-rambu agar kita bisa sampai kepada ilmu yang diinginkan seperti apa yang diajarkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama yang mereka telah menempuh jalan tersebut. Kita akan baca muqaddimah atau taqdim, pembuka dari Syekh Abdullah ibni Abdurrahman Al-Jibril rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Yang sudah ada bukunya atau ada PDF-nya bisa dilihat di dalam PDF-nya masing-masing. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin telah jelaskan ya, para ulama memulai ya, baik dalam risalah mereka senantiasa dengan basmalah. Alhamdulillahi alladzi 'allama bil qalam. Baik jemaah, ada faedah kalau kita bertemu sesama, maka atau ketika kita membuka sebuah acara atau berkhutbah, baiknya dimulai dengan hamdalah. Baiknya dimulai dengan hamdalah. Tatkala kitabah, tulisan, pesan SMS, surat, baiknya dimulai dengan basmalah. Ini faedah yang disampaikan oleh guru kami Syekh Anis Al-Muhandis. Beliau salah seorang syekh yang beliau aktif mengajar di Markiz Al-Fuyush di Yaman, sekaligus beliau adalah wakil daripada Syekh Abdullah Al-Mar'i
hafizahumullahu jami'an. Beliau mengatakan alhamdulillahi alladzi 'allama bil qalam. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan, yang telah mengajarkan manusia dengan pena. Kalau kita mau melihat makna alhamdu, itu sangat luas gimana. Apalagi di sana ada alif lam yang disebut dengan alif lam istighraqiyah, yang melingkupi dan mencakup segalanya, yang menunjukkan atas keumuman. Artinya segala pujian kembalinya kepada Allah. Kalau ada seseorang bisa menciptakan botol mineral ini, maka orang itu disanjung dan dipuji. Iya kan? Nah, ketika dia menciptakan botol minuman itu, dia disanjung dan dipuji, sejatinya kita sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, karena orang itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita sedang memuji ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Qur'an, inna fi khalqis samawati wal ard la ayat liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwasanya pujian itu kembalinya kepada yang mencipta, kembali kepada yang mencipta. Kalau yang menciptakan ini kita memujinya, maka kita lebih pantas memuji yang menciptakan orang yang menciptakan itu. Bisa dipahami jemaah? Artinya kembali pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua pujian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an memulai ayatnya itu dengan alhamdu, bukan al-madhu. Al-madhu artinya apa? Al-madhu. Ada yang tahu arti madhu? Hah? Ya, sudah belajar bahasa Arab? Sudah ya? Al-madhu artinya apa? Hah? Pujian. Apa beda alhamdu dengan al-madhu? Di sana ada at-tana'u. At-tana artinya apa? Pujian juga. Apa bedanya tiga hal ini? Ini luasnya bahasa Arab. Itu kenapa Allah memulai surah Al-Fatihah dengan alhamdu, bukan al-madhu, bukan at-tana'u, tapi alhamdu. Karena alhamdu itu memuji zat yang dipuji dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Bersamaan dengan demikian, dengan pujian tersebut adanya pengagungan dan penghormatan, dan penuh dengan kecintaan. Dzikru awsafil mahmud al-kamal menyebutkan sifat-sifat yang dipuji dengan kesempurnaan, ma'a mahabbati wa ta'zim, dengan diiringi bentuk kecintaan dan pengagungan. Mungkin ada orang memuji orang lain karena dia memiliki pangkat, memiliki ketinggian, memiliki jabatan. Ketika dia memuji, pujian itu, di balik pujian itu ada sesuatu yang dia inginkan. Mungkin pengin jabatan seperti apa yang dia dapatkan, atau karena rasa takut. Selepas memuji, di balik itu ada kebencian, tidak ada kehormatan. Itu namanya al-madhu, bukan alhamdu. Kalau alhamdu, pujian sempurna dengan kecintaan dan pengagungan. Makanya diberikan di dalam ayat Al-Fatihah itu alhamdu. Sedangkan at-tana, pujian yang berulang. Setelah memuji datang pujian lagi. Seperti hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi qismain. Aku bagi salat antara diriku dan hambaku dua bagian. Idza qala 'abdi alhamdulillah rabbil alamin. Apabila hambaku mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, maka Allah menjawab hamidani abdi. Hambaku saat ini memujiku. Jawabannya apa? Hamidani. Kalau hamba mengatakan ar-rahmanir rahim, ar-rahmanir rahim, pujian atau bukan? Artinya apa? Maha pengasih, lagi maha penyayang. Pujian atau bukan? Allah tidak mengatakan hamidani, tapi Allah ganti atna alayya abdi. Hambaku menyanjungku.
agar berubah maknanya. Kan gitu ya. Sanjungan pujian juga. Tapi ketika berulang disebut dengan at-tana. Jadi di sini luasnya bahasa Arab. Al-madhu, alhamdu, at-tana'u maknanya tak sama. Semua berbeda. Dan alhamdulillah ada lam litamlik, kepemilikan jemaah. Alhamdu bukan milik siapa-siapa kecuali milik Allah. Manusia tak pantas dipuji karena dia banyak kekurangan, banyak kekeliruan, tak pantas dipuji. Al-madhu mungkin, alhamdulillah. Bisa dipahami jemaah? Oleh karena itu jemaah, para ulama itu dahulu kalau mereka dipuji sama temannya, sama teman sejawatnya, ketika pujian itu tiba dan dia dapatkan, apa yang dia lakukan jemaah? Dia ambil pasir, dia campakkan pasir di wajahnya, karena pujian itu merusak daripada isi hati yang dia miliki. Makanya orang yang suka dengan pujian-pujian, dia banyak penyakitnya jemaah, khususnya hatinya. Ya, perlu diobati hatinya. Karena orang ketika sudah cinta dengan pujian-pujian manusia, menimbulkan penyakit riya, menimbulkan penyakit ujub, menimbulkan penyakit sum'ah, menimbulkan penyakit kibar dan lain sebagainya. Dan ini penyakit berada di mana? Di mata, di telinga, atau di tangan? Jawabannya di hati jemaah. Di hati penyakit itu. Makanya ya, manusia itu tak pantas dipuji. Alhamdulillahi alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah mengajarkan manusia dengan pena. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Alaq. Allah katakan gimana? Dalam surah Al-Alaq. Ayo anak santri, ayo, ada yang ini topi putih, kopiah putih. Surat Al-Alaq, apa? Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Kemudian khalaqal insana min 'alaqa. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ya, Allah mengajarkan manusia dengan pena. Makanya beliau mengatakan setelahnya, "Allamal insan ma lam ya'lam." Yang telah mengajarkan manusia sesuatu yang dia belum pernah ketahui. Dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Kita semua terlahir jemaah dalam keadaan jahil, nggak tahu apa-apa. Imam Bukhari walaupun Bukhari, Imam Syafi'i walaupun Syafi'i, semua tidak mengetahui apa-apa. Tapi Allah yang mengajarkan mereka. Dengan itu terbuka cakrawala ilmu, karena mereka mendapatkan ilmu baru dia mengetahui jemaah. Demikian bagaimana Allah ajarkan Adam alaihissalam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan Adam seluruh nama-nama itu. Para ulama tafsir berbeda pendapat. Nama-nama itu apa? Seluruh nama-nama yang ada di langit. Ada yang mengatakan seluruh nama-nama makhluk. Ada yang mengatakan seluruh nama-nama hewan-hewan dan lain sebagainya. Tapi tatkala disodorkan kepada malaikat, malaikat nggak tahu jemaah. Malaikat nggak tahu. Bayangkan, Adam dimuliakan oleh Allah dengan apa? Ilmu. Ingat jemaah, kedudukan manusia bisa lebih tinggi dari malaikat. Tatkala kapan? Dia mulia dengan ilmu. Dan kedudukan manusia bisa lebih hina daripada hewan ternak. Tatkala kapan? Jahil. Oleh karena itu para ulama mengatakan, laulal ulama lasaran nas kal bahaim. Kalau bukan karena ulama, manusia niscaya mereka seperti hewan ternak. Ini pentingnya ilmu, belajar, menuntut ilmu agama. Beliau mengatakan, "Allamal insan ma lam ya'lam." Dialah Allah yang mengajarkan manusia dari sesuatu yang dia tidak pernah ketahui.
Karena memang dulu kita tak tahu apa-apa. Kemudian kita belajar, kemudian kita mendapatkan ilmu. Sudah dapat ilmu, Allah muliakan dia. Walladzi tafaddala ala man syaa'a bil ilmi wa takarram. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan kepada siapa yang ia kehendaki dengan ilmu, dan Allah tinggikan derajatnya. Dia jemaah, Allah katakan wa karramna bani Adam. Kami telah muliakan anak Adam. Lihat, ketika dia dilahirkan, dia langsung mulia karena dia keturunan Adam alaihissalam. Dia langsung mulia. Dalam kedudukan dia masih bertauhid, belum dia kotori tauhidnya. Kemudian kalau dia belajar menuntut ilmu agama semakin tinggi, maka semakin mulia derajatnya di sisi Allah. Hatta orang beriman tidak lebih tinggi kedudukannya dibandingkan orang berilmu. Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam surah Mujadalah ayat berapa? 11 ya. Ayat 11 ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian. Dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang beriman. Tapi lihat, ketika mereka tidak berilmu, ketika mereka jauh dari ilmu, masuk ke dalam kubangan kotoran syirik, Allah jadikan dia manusia yang paling buruk ciptaan. Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surah Bayyinah ayat 6, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir, manusia enggak orang kafir? Manusia. Keturunan Adam tidak? Keturunan Adam. Dari kalangan kafir, orang-orang musyrikun, mereka juga manusia. Keturunan Adam, keturunan Adam. Ketika mereka terjatuh dalam kekufuran dan kesyirikan, mereka akan kekal di dalam neraka jika wafat di atas kekufuran dan kesyirikannya. Dan Allah sebutkan mereka ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah manusia yang paling jelek, jemaah. Manusia yang paling jelek ketika dia jauh dari ilmu. Ingat jemaah, ilmu yang paling mulia adalah ilmu mengenal Allah Jalla wa'ala. Karena ilmu kemuliaannya bisyarafil ma'lum, dengan kemuliaan yang dia akan ketahui. Sekarang ilmu apa yang paling mulia? Ilmu mengenal Allah Jalla wa'ala. Dengan mengenal Allah, wa man a'raf billah akhwaf billah. Orang yang paling tahu dengan Allah, dia paling takut dengan Allah. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah dari hamba-hambanya siapa? Ulama. Karena mereka orang yang paling kenal, yang paling mengerti tentang Allah Jalla wa'ala. Ini penting jemaah. Terus kita belajar dan menuntut ilmu agama. Dan orang yang diberikan ilmu berarti dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Allah katakan dalam Al-Quran, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Subhanallah. Barang siapa yang Allah kasih hikmah, hikmah lil anbiya wal mursalin, hikmah untuk para nabi dan rasul, itu wahyu jemaah, as-sunnah. Tapi hikmah selain daripada nabi dan rasul apa? Ilmu. Barang siapa yang Allah kasih hikmah, Allah kasih ilmu, Allah katakan faqad utiya khairan katsira. Berarti dia sudah dikasih kebaikan yang banyak. Olehnya Nabi mengatakan di dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah inginkan kebaikan jemaah,
Allah pahamkan dia dengan agama. Sebaliknya, kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, wa mafhumul mukhalafah min dzalik, yang dapat dipahami kebalikan daripada hadis itu, man lam yuridillahu bihi khairan lam yufaqih fid din. Orang yang tidak Allah inginkan kebaikan pada dirinya, Allah enggak pahamkan dia dengan agamanya. Jemaah, kemuliaan itu bukan pada harta. Kemuliaan itu bukan pada pangkat. Kemuliaan itu bukan pada tahta. Kemuliaan itu bukan ada pada jabatan. Kemuliaan itu bukan ada pada kemewahan, tapi kemuliaan itu ada pada ilmu. Yang diinginkan ilmu yang mendatangkan khasyah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Abdul Malik bin Marwan tatkala dia menjadi khalifah, dia melihat ada seorang alim ulama dari kalangan tabi'in, Sa'id ibn Musayyab, duduk di dalam majelis. Subhanallah, ketika dia duduk di dalam majelis jemaah, yang hadir ribuan duduk di sana, tak berani bersuara, tak berani berkata-kata, dan tak berani mengangkat suara lebih tinggi daripada Sa'id bin Musayyab. Tapi Sa'id bin Musayyab melihat pasukan bala tentara dia melihat orang-orang yang berada di sekitarnya, ya, terkadang riuh, terkadang mengangkat suara, padahal dia ada di situ. Subhanallah, apa kata khalifah tersebut? Dia katakan, hada amirul haqiqi. Inilah yang dikatakan amir sebenarnya. Amir sebenarnya yang membuat rakyatnya tak mau bicara di hadapan amir kecuali dengan pengagungan dan kehormatan. Sehingga jemaah nanti di hari kiamat, ya, manusia tak berani bicara di hadapan Allah kecuali dengan izinnya. Ada yang tahu ayatnya? Ada yang tahu ayatnya? Saya ada hadiah kayaknya. Saya kasih hadiah. Silakan, Ustaz berlaku nggak ini? Ustaz nggak berlaku, tapi boleh Ustaz jawab. Silakan Ustaz. Baik jemaah, antum bayangkan malaikat sudah berbaris. Ketika Allah Subhanahu wa taala datang, manusia-manusia semua berkumpul di sana. Allah katakan apa? La yatakallamun illa man adina lahu rahman. Kalau bicara wa qala shawaban. Mereka enggak berani bicara jemaah, kecuali orang yang sudah diizinkan oleh Allah dalam bidang ilmu jemaah, majelis ilmu. Ada talibul ilm la yatakallam illa bi'idni ustadi. Dia enggak berani bicara, enggak mau bicara, dan tak akan angkat bicara sampai diizinkan oleh gurunya, oleh ustadznya, oleh syekhnya, oleh alimnya. Demikian. Oleh karena itu, bagaimana penghormatan yang dilakukan oleh Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah di hadapan Abu Abdullah Malik ibn Anas. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tatkala dia duduk dalam majelisnya Malik, dia tidak berani membuka satu lembar kertas dengan mengeluarkan suara. Apa dia kata? Haibatan lil Malik, bentuk penghormatan dan haibah. Apa itu hibah? Kedudukan agung yang dimiliki oleh Malik. Subhanallah. Itulah sejatinya pemimpin, itulah sejatinya amir, itulah sejatinya yang dikatakan khalifah. Subhanallah, mulia dengan ilmu. Dengan ilmu dia akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Baik, beliau mengatakan alhamdulillahi hamdan yazidu fin ni'ami wa yadfa'un niqam. Segala puji bagi Allah, pujian yang dengannya dapat menambah nikmat dan mencegah azab. Yang demikian jemaah, di antara bentuk syukur, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan arkanus syukri thalatha. Rukun syukur ada 3 jemaah, ya. Dia ucapkan dengan lisan, kemudian
dia yakini dengan hati, kemudian dia pergunakan nikmat itu di atas ketaatan. Itu rukun syukur. Jadi ketika seorang mendapatkan nikmat, dia ucapkan alhamdulillah. Dan dia yakin nikmat itu datangnya dari Allah, bukan dari kecerdasannya. Tak seperti Qarun yang dia dahulu miskin, duduk bertandingan dengan Nabi Musa, minta ilmu diajarkan. Ketika sudah dapat ilmu, berkembang, dapat harta, perhiasan-perhiasan yang melimpah. Nabi Musa ingatkan, keluarkan zakatnya. Apa dia katakan? Innama utitu min ilmi indi. Na'udzubillah. Diminta zakatnya, disuruh keluarkan zakatnya. Apa jawabnya Qarun? Ini saya dapat karena kecerdasan yang saya punya. Na'udzubillah. Dia tak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya jemaah, mensyukuri nikmat dengan ucapan alhamdulillah. Yakin nikmat itu dari Allah dan pergunakan nikmat itu di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan demikian baru dikatakan seorang bersyukur. Dan Allah janjikan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dengan memuji Allah berarti dia berusaha mensyukuri nikmat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hamdan, dengan pujian yazidu fin ni'am, akan menambah nikmat. Wa itta'adzana rabbukum, ingat tatkala Tuhan kalian telah mengumumkan la in syakartum, kalau kalian bersyukur. Apa jawabnya? La azidannakum. Allah pakai dua kali taukid. Lam yang pertama lit ta'kid, nun yang kedua di akhir la azidannakum. Ta'kid, kami betul-betul akan tambahkan nikmat kepada kalian. Kapan? Kalau bersyukur. Tapi sebaliknya, kalau tak bersyukur, nikmat itu akan hilang jemaah. Ya kalau hilang masih mending. Kadang sudah hilang dikasih azab. Karena Allah mengatakan di dalam ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bukan sekedar nikmatnya yang hilang, tapi Allah datangkan azab, hukuman atas ketidaksyukurannya kepada Allah. Persis seperti Qarun. Datang nikmat tak bersyukur. Apakah hanya sekedar hilang hartanya? Tidak cuma. Qarun dan bala tentaranya dan berangkas uangnya dan seluruh apa yang dia miliki ditenggelamkan di dalam perut bumi. Hukuman atau tidak? Hukuman. Jadi dengan bersyukur menambah nikmat. Di antara syukur hamdan, ucapan hamdu. Yazid, dengannya akan bertambah. Fin ni'am, dengan tambah apa? Nikmat. Wa yadfa'un niqam, dan akan menolak azab jemaah. Menolak azab. Ni'mah lawannya niqmah. Ni'matun lawannya niqmatun. Baik, beliau mengatakan bukan azab, tapi niqmah. Ya, mudhad. Ada muradif, ada mudhad. Kalau mudhad daripada nikmah itu nikmah. Wa asyhadu alla ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi. Di situ ada yang mahdzuf. Yang mahdzuf adalah kalimatul haq. Nah, ini pembahasannya di tauhid. Kita tidak bahas. Tapi ada yang hilang. Kata apa? Kata hak. Karena ada orang yang mengartikan asyhadu alla ilaha illallah dengan arti tiada Tuhan selain Allah. Itu keliru. Ya, di sana ada Tuhan juga selain Allah. Yang betul bagaimana? Ada kalimat yang hilang di sana. Apa itu? Kalimatul haq. Itu mahdzuf.
karena dia jawab dari lam nafiyah lil jins, ya, sehingga dia dimahdzufkan. Al asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, wahdah, yang esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulkul mu'adzam, dan dialah yang memiliki kerajaan yang maha sempurna, yang maha agung. Jemaah, manusia di dunia punya kerajaan, betul? Ada kedudukan di dunia, tapi nanti di akhirat habis kedudukannya. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, Malik Yaumiddin. Malik artinya raja, Yaumuddin artinya apa? Hari pembalasan. Emang Allah tidak menjadi raja di dunia, Ustaz? Allah jadi raja di dunia. Hanya saja di dunia masih ada raja-raja dunia, tapi nanti di akhirat tak ada lagi raja kecuali Allah. Maka Allah katakan Malik Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Di sana Allah tantang mereka, aina mulukid dunya, mana raja-raja dunia? Allah katakan Anal Malik, aku raja hari ini. Dan di sana raja-raja dunia kerdil, jemaah, tidak ada lagi. Maka kerajaan dunia mungkin manusia masih ada, tapi kerajaan akhirat sempurna mutlak milik Allah Jalla wa'ala. Dan kerajaan itu akan mudah hilang dengan masa atau dengan takdir dan ketentuan Allah. Allah katakan dalam suratul Imran, Allah mengatakan, Qul lillahi malikul mulk, tu'til mulka man tasha wa tu'zil mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Allahu akbar. Katakan, kerajaan-kerajaan itu semuanya milik Allah. Allah kasih kepada siapa yang dia mau, Allah cabut kepada siapa yang dia mau. Allah muliakan orang yang mau Allah muliakan, dan Allah hinakan kepada siapa yang dia kehendaki. Semua kebaikan berada di tangan Allah. Antum coba perhatikan jemaah, ada orang malam Senin jadi menteri jemaah, hari Selasa jadi kacung jemaah. Kenapa? Allah rendahkan dia satu waktu dan Allah mampu. Allah mampu jemaah. Antum lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Bukankah dia dianggap hina? Bukankah dia dianggap penjahat? Bukankah dia dianggap pelaku kriminal terhadap wanita Aziz yang dia dituduh berzina dengan wanita Mesir itu? Di mana diletakkan Nabi Yusuf? Di mana? Di penjara. Setelah di penjara, keluar dari penjara, jadi apa jemaah? Jadi apa? Jadi menteri jemaah. Apa mungkin orang yang ditangkap di sebuah kerajaan, kemudian yang dituduh melakukan perzinahan kepada istri raja di penjara, kemudian bisa keluar dalam kondisi sehat dan afiat, kedua diangkat menjadi menteri? Mungkin? Tak mungkin jemaah. Tapi Allah, Qulillahu malikal mulk, katakan milik Allah kerajaan itu. Allah yang berikan kepada siapa yang ia kehendaki, Allah cabut kerajaan kepada siapa yang ia kehendaki. Di sini beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala lahul mulk, kerajaan milik Allah, al mu'azzam, kerajaan yang penuh pengagungan dan kebesaran. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Antum catat, garis bawahi yang sering kita dengar. Kenapa Nabi mengatakan saya adalah hamba dan rasulnya? Kenapa nggak dicukupkan saya adalah rasul, tapi mengatakan saya hamba dan saya rasul? Di sini faedah besar. Para ulama mengatakan hamba agar tak dipertuhankan, rasul agar diikuti dan dihormati. Bisa dipahami jemaah? Karena di sana ada nabi, dan nabi itu dituhankan. Siapa dia? Isa alaihissalam. Padahal Isa abdun wa rasuluh.
Makanya di antara bentuk keimanan jemaah, meyakini Isa abdun wa rasuluh, hamba dan rasulnya. Hamba agar tidak dipertuhankan, rasul agar diikuti dan diteladani. Demikian seseorang selamat akidahnya. Makanya Nabi SAW mengatakan beliau adalah hamba dan rasulnya. An-Nabiyul Mukarram, Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum dan kita semua wajib bersyukur menjadi umat Muhammad. Kata Nabi SAW, kalau sekiranya Isa hidup, kalau sekiranya Musa hidup di zamanku, niscaya Musa akan menjadi pengikutku. Jemaah, ini bantahan buat orang-orang yang membolehkan khuruj, keluar dari ajaran syariat Muhammad seperti keluarnya Khidir dari syariatnya siapa? Musa alaihissalam. Kata Nabi SAW, kalau sekiranya Musa alaihissalam hidup di zamanku, niscaya Musa akan ikut dengan ajaranku. Oleh karena itu ketika Isa turun nanti di akhir Yaumul Qiyamah, sebelum Yaumul Qiyamah, ketika Isa turun, dia ikut ibadah. Di belakang siapa? Di belakang siapa? Mahdi. Mahdi ini adalah Muslim, pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran syariat Nabi Isa tak lagi dipakai, tapi mengikuti siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Sahih Bukhari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma min Yahudiyin, wala Nasraniyin, wala Majusiyin, sami'a bima bu'ittu bih illa thumma lam yu'minu bih, wa mata illa mata maitatal jahiliyah." Tidaklah seorang Yahudi, Nasrani, Majusi mendengar aku sudah diutus, dia tak beriman denganku kecuali dia mati dalam keadaan jahiliyah. Dalam riwayat yang lain, illa finnar, kecuali dia akan masuk ke dalam neraka. Ya, jadi kita beruntung jemaah menjadi umat Muhammad. Nabi SAW suatu ketika beliau keluar dari rumah, kemudian beliau ditampakkan awan yang begitu gelap. Kemudian beliau melihat ada seorang nabi jalan sendiri jemaah, tidak ada pengikutnya. Ada seorang nabi jalan sendiri, tak ada pengikutnya. Padahal dakwanya lama jemaah, dakwanya lama, tapi tidak ada pengikutnya. Kemudian ditampakkan lagi nabi tersebut, nabi yang berbeda. Ada pengikutnya 2-3 orang saja. Kemudian ada ditampakkan lagi yang begitu banyak rombongan manusia. Nabi mengira itu umatnya Nabi Muhammad, ternyata bukan, tapi umatnya Nabi Musa alaihissalam. Banyak rombongannya. Tatkala Nabi SAW melihat lagi ada rombongan lebih besar, dan itulah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya di kalangan umatku akan ada manusia-manusia yang masuk surga bighairi hisab wal adab. Jumlahnya 70.000 orang. Dalam riwayat yang lain, setiap satu orang membawa 70.000. Subhanallah. Jadi dalam riwayat lain, satu orang lagi membawa 70.000. Tapi yang jadi saksi bahasan kita di sini jemaah, Nabi itu umat terakhir. Nabi itu nabi terakhir, tapi beliau membawa umat paling banyak. Kita beruntung jemaah jadi umat Muhammad. Ini yang pertama, sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi SAW datangnya terakhir, masuk surganya pertama jemaah. Umat Islam ini, umatnya Muhammad SAW itu umat yang akan masuk ke dalam surga yang pertama. Nabi SAW datang ke pintu surga, beliau mengetuk. Penjaga pintu surga berkata, "Man?" Siapa? Kemudian Nabi mengatakan, "Muhammad." Maksudnya Muhammad SAW. Kemudian malaikat itu berkata, "Inni umirtu alla aftahal bab illa li Muhammadin." Aku diperintahkan agar tidak buka pintu surga ini kecuali untuk umatnya Muhammad. Jadi yang pertama masuk Muhammad SAW. Antum bayangkan tuh, umat datang terakhir masuk pertama. Coba antum pikirkan dan antum renungkan lagi. Emang ada keutamanya? Sudah, antum pergi ke SPBU, antum datang terakhir, antum diisi bensin duluan. Istimewa tidak? Istimewa jemaah. Dalam antrian apapun,
Antum datangnya terakhir, antum disuruh masuk duluan. Istimewa tidak? Istimewa. Dan umat Nabi Muhammad seperti itu. Selanjutnya, saya ingin mau memberitahu bahwasanya menjadi umat Muhammad itu banyak keberuntungan dan banyak kebaikan ya jemaah. Umatnya khusus umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ketika seseorang menjadi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antum tahu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwasanya jumlah para nabi yang pernah Allah utus di muka bumi ini 124.000 nabi. Nabi ditanya, kam rusul minhum ya Rasulullah, berapa jumlah rasul diantaranya? Rasul menjawab, 300 belasan rasul. Dalam riwayat 314, dalam riwayat 313 rasul. Kemudian dijelaskan 5 diantaranya yang terbaik, yang disebut dengan ulul azmi. Siapa dia? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Betul? 2 di antara 5 ini yang terbaik pilihannya. Siapa dia? Ibrahim. Ini namanya Khalil. Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha attakhadani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila." Dua-dua dijadikan khalil jemaah. Dan antum tahu yang terbaik antara 2 khalil ini siapa? Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini umat terbaik jemaah. Umat terbaik, nabi terbaik, rasul terbaik yang pernah Allah utus di muka bumi ini. Oleh karena itu Nabi Musa alaihissalam ketika bertemu Nabi Muhammad SAW di langit, ketika beliau mengadakan Mi'raj, ketemu dengan Nabi di langit keempat atau kelima. Apa kata Nabi Musa? Ada rasa ya kepada Nabi Muhammad SAW, engkau umat terakhir tapi banyak pengikutmu. Allahu Akbar. Lihat bagi jemaah, seluruh Nabi usianya berapa? Ratusan, ribuan tahun. Nabi kita berapa usianya jemaah? Hanya 63 tahun. Bisa merubah dunia. Dakwanya berapa tahun? Hanya 23 tahun jemaah. Merubah dunia. Mulia. Kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ingat jemaah, tidak ada satu nama pun Nabi yang disebut padanya dapat pahala. Antum sebut Adam, tidak ada pahalanya. Antum sebut Nuh, tak ada pahalanya. Antum sebut Isa, tak ada pahalanya. Tapi antum sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah, malaikat berselawat kepada Nabi. Allah perintahkan kepada manusia, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu Akbar. Bukan cuma itu jemaah. Ketika dia dapat pahala, Allah kasih sanjungan, Allah kasih pujian. Nabi SAW mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi wasallam, aku akan berselawat untuknya berapa kali jemaah? 10 kali jemaah. Antum ingat jemaah, pujian itu bukan di hadapan manusia, bukan di hadapan menteri, bukan di hadapan raja, bukan dengan media-media, tapi pujian itu di langit ketujuh jemaah. Di langit, penduduk langit yang mendengar. Siapa saja yang berselawat kepada Rasulullah sekali, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari selawatnya tersebut. Allahu Akbar. Ini keutamaan yang tak bisa dibayangkan jemaah. Oleh karena itu, nanti jemaah di akhirat semua nabi dari Adam sampai Isa angkat tangan jemaah. Setiap semua kelompok manusia dibangkitkan sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Kemudian mereka meminta pertolongan karena kondisi sangat genting jemaah. Matahari didekatkan sedekat-dekatnya
keringat bercucuran, ada yang sejengkal, ada yang sampai sebetis, ada yang sampai sepusar, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Mereka merasa kepanasan, tak ada yang bisa memberikan pertolongan. Datang seluruh manusia kepada Adam. Ya Adam, innaka anta abul bashar. Wahai Adam, engkau bapaknya manusia. Ishfa' lana, kasih kita syafaat. Apa kata Adam? Nafsi, nafsi, diriku, diriku, aku saja repot. Selamatkan diri kalian. Idhab ila Nuh fa innahu awali rasul. Pergi kepada Nuh. Nuh itu rasul pertama. Nuh mengatakan nafsi, nafsi. Pergi kepada Ibrahim. Ibrahim mengatakan, saya punya kesalahan. Saya pernah melakukan 3 kesalahan yang disebut dengan dusta. Para ulama mengatakan bukan dusta, tapi apa? Tauria. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan idhab ila Musa. Kemudian seluruh manusia pergi kepada Musa. Kepada Musa nggak sanggup jemaah, pergi kepada Isa. Kepada Isa tak sanggup jemaah, pergi kepada siapa? Muhammad ibni Abdullah. Thumma taqaddama Muhammad. Muhammad SAW berdiri jemaah. Kemudian summa sajada, sajadatan tawila. Nabi SAW sujud dengan jumlah waktu yang sangat amat panjang. Tak diketahui berapa lama dia sujud. Sallallahu alaihi wasallam. Di sana jemaah ketika beliau sujud, beliau berdoa dengan doa yang tak pernah diajarkan oleh Allah di muka bumi. Beliau di sana berdoa. Sampai akhirnya Allah katakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, syafi'tu syafa'." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Minta kamu syafaat untuk semua umatmu. Engkau akan diberikan kesempatan untuk menerima syafaat itu. Allahu Akbar. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala beliau mengatakan asy-syafi' makrumun bisyafaati wal masyru' mukarramun bisyafaati. Kama qala rahimahullah ta'ala. Orang yang memberikan syafaat dimuliakan, dengan kesempatan bisa memberi syafaat. Dan orang yang dikasih syafaat mendapatkan kemuliaan karena dia mendapatkan syafaat. Karena syafaat tidak akan diberikan kecuali dengan izin. Wa may yashfa' indahu illa bi'idnih. Siapa yang bisa memberikan syafaat kepada semua manusia kecuali manusia yang Allah kasih izin untuk memberikan syafaat. Ini yang kita sampaikan. Ini masih sedikit, belum amma ba'd. Tapi insya Allah kita sedikit-sedikit jemaah. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Banyak kurang saya mohon maaf. Saya lihat di sini 49 menit. Saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruan. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.